Hai, tepangkeun. Wastapun Raffi Zaidan, baraya anu dipika cinta, wilujeng sumping. Halo, gimana nih kabarnya? Jadi rekaman ini diambil di Bandung pagi-pagi pada tanggal 1 Juni 2021. Nah, buat yang belum tahu atau mungkin lupa, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Makanya hari ini kita mau bahas tentang Gen milenial memaknai Hari Lahir Pancasila. Tapi sebelum itu, mungkin bukan Gen milenial kali ya. Kita ganti aja deh jadi generasi muda. Karena saya juga bukan milenial, Saya ini kelahiran 2005, yang mana berarti saya Gen Z. Tapi itu nggak penting. Intinya, hari ini kita punya topik tentang bagaimana generasi muda memaknai Hari Lahir Pancasila. Kita putar balik dulu waktu ke awal bulan Juni tahun 1945. Di Jakarta, waktu itu lagi ada sidang BPU PKI yang pertama. Nah, ketika mau merdeka nih, pemimpin-pemimpin bangsa kita mikir, ideologi mana yang kira-kira bakal cocok untuk mengakomodasi seluruh perbedaan yang ada di Indonesia. Dan kalau kamu lupa, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dan itu tuh gede banget, gede parah. Wilayah yang luas dengan penduduk yang majemuk. Sukunya beda-beda, bahasanya beda-beda, agamanya beda-beda, beragam sekali. Terus, apa yang bisa dipakai untuk mempersatukan semuanya? Nah, udah sekian waktu mikir, lalu tercetuslah Pancasila ini sebagai buah dari pidato Bung Karno yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI. Lahirnya Pancasila ini jadi suatu gagasan yang dapat mengakomodasi kepentingan segenap rakyat Indonesia. Maka bagi saya, Pancasila ini adalah paham tentang toleransi, paham tentang keterbukaan, dan paham tentang kebinekaan. Jadi ironis bagi saya ketika ngelihat keadaan hari ini. Pancasila kelihatannya malah diperalat sebagai senjata perpecahan. Tentunya buat kepentingan segelintir pihak gitu. Misalnya untuk menghancurkan lawan politik. Kita ambil contoh, ada pihak A nyerang pihak B. Pihak B nggak terima nih. Pihak B nyerang juga ke pihak A. Dan ujung-ujungnya saling menjatuhkan satu sama lain dengan senjata yang sama. Dengan cara melabeli lawannya tidak Pancasila. Ini tuh udah memecah belah, menjadikan aneh lagi. Karena apa yang mereka lakukan ini saya rasa sama sekali nggak mencerminkan Pancasila itu sendiri. Ngomongnya aja saya paling Pancasila, tapi kalau lihat kelakuannya 180 derajat. Dan saya percaya banget malah, kalau sejatinya Pancasila ini adalah ilmu praktik, yang mana dibuat untuk diimplementasikan tentunya. Bukan cuma sekedar bualan-bualan basi, tapi kita butuh aksi. Kita butuh semangat untuk menjadikan gagasan ini terrealisasi. Masalahnya, problematika persatuan ini masih menjadi isu mendasar di masyarakat kita. Saya rasa sih masih banyak miskonsepsi tentang persatuan. Dari analisa saya, masih banyak orang yang menganggap kalau dunia ini hitam dan putih. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Padahal kan realitanya nggak kayak gitu, men. Yang ada itu cuma manusia, yang mana kadang dia benar, yang mana kadang dia salah. Namanya juga manusia. Kalau kita pisahin secara mutlak antara baik dan jahat, ya nggak usah mimpi persatuan lah. Karena kalau kita pikir orang lain itu jahat, ada kemungkinan kita bakal benci sama dia, atau kita bakal benci sama mereka yang kita anggap jahat. Misalkan, orang nggak mau temenan sama dia kan orang jahat. Nah, sadar atau enggak berarti ada kebencian di hati kita. Padahal apa hak kita untuk menentukan seseorang itu jahat? Kan nggak ada, itu di luar kapasitas kita. Jadi kalau emang kita mendambakan persatuan, maka harusnya jalan yang kita tempuh tanpa kebencian. Dan kuncinya adalah berpikir dari berbagai sudut pandang, mencoba memahami pandangan yang berseberangan, mencoba berempati. Karena kadang tuh kita sebagai manusia lebih senang untuk merasa benar ketimbang menjadi benar. Ngerti nggak? Kita lebih senang merasa benar ketimbang menjadi benar-benar benar. Semoga dapat dimengerti. Pada akhirnya saya simpulkan bahwa saya sebagai generasi muda memaknai Hari Lahir Pancasila ini sebagai pengingat sih.
sebagai pengingat tentang betapa pentingnya menjaga persatuan, tentang betapa pentingnya menjaga kekayaan bangsa kita, kekayaan berupa keberagaman, yang mana jangan sampai kekayaan kita ini menjadi kelemahan kita. Tetaplah menjadi Indonesia yang berbineka tunggal ika, tetaplah menjadi Indonesia yang bersatu padu demi tujuan kita yang satu. Panjang umur persatuan, salam damai.